Saya harap pekerjaan guru di masa depan digantikan robot. Dulu saya punya guru bernama Bu Ai. Dan jujur aja, waktu itu saya agak sebel nih sama beliau. Sering dimarahin ya, kadang dikasih tugas banyak banget. Kadang saya mikir, kenapa sih Bu AI ini belin banget. Saya harap pekerjaan guru di masa depan digantikan robot. Dan bener, bertahun-tahun kemudian artificial intelligence muncul ya. Sekarang tuh AI ya bisa jawab pertanyaan, face recognition, bisa gambar, mau gambar apapun bisa di generate, bahkan bikin musik. Kemarin ada yang bikin video, film dari AI. Bagaimana mesin yang gak hidup tuh bisa terlihat sepintar ini gitu? Pertama, kita kayaknya harus ngebuang satu misunderstanding. AI itu bukan robot ya, yang ada di dalam komputer kamu, kayak mikir kayak manusia, punya perasaan, punya logika. AI itu sistem yang dilatih untuk mengenal pattern atau pola. Dia membuat sebuah prediksi dan menghasilkan sesuatu dari sana, berdasarkan contoh yang pernah dipelajarinya tentunya, dan data. Dan teknologi ini sebenarnya nggak tiba-tiba muncul. Di belakang AI modern ada puluhan tahun penelitian, komputer yang semakin kuat, dan yang pastinya data dalam jumlah yang sangat besar. Banyak kegagalan, trial and error, sampai sekarang kayak gini. Cukup canggih lah ya bisa dibilang. Salah satu momen penting terjadi pada tahun 1997. Komputer buatan IBM bernama Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov, salah satu pemain catur terbaik di dunia. Banyak orang melihatnya dan berpikir, wow, mesin akhirnya bisa lebih pintar daripada manusia. Padahal Deep Blue belum bekerja seperti AI modern tahun 97 ya. Deep Blue lebih mirip mesin penghitung aja, yang sangat cepat, yang dikasih aturan, pengetahuan catur, dan cara untuk menilai sebuah posisi. Lalu, Deep Blue menghitung kemungkinan langkah yang ada dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Perbandingannya nih ya guys, dalam 1 detik, ia bisa memeriksa sampai sekitar 200 juta posisi. Dan dia gak ngerasa gugup, dia gak takut kalah. Dan yang paling penting, dia gak pernah merasa capek. Mungkin kalau dibilang manusia bisa jago, punya intuisi, si Kasparov ini, Deep Blue punya pengetahuan buatan manusia dan kecepatan yang gak manusiawi. Pada tahun 2012, AlexNet menunjukkan bahwa jaringan neural bisa mengenal gambar dengan jauh lebih baik. AlexNet dilatih dengan sekitar 1,2 juta gambar dalam eksperimen ImageNet menggunakan GPU, Graphic Processing Unit. Nah, ini 2016 sekarang. Muncullah AlphaGo. AlphaGo menghadapi Lee Sedol dari Korea nih. Salah satu pemain Go terkuat di dunia. Ini Go gambarnya. Go jauh lebih sulit dihitung secara kasar dibandingkan catur. Kemungkinan langkahnya tuh terlalu banyak possibility-nya. Kalau komputer mencoba menghitung semuanya satu persatu, komputer pun pada zaman itu ya akan kewalahan. Karena itu, AlphaGo memakai pendekatan yang berbeda. Pada awalnya, AlphaGo mempelajari banyak permainan manusia. Diambil tuh datanya sama dia. Ia lalu melihat pola dari sana. Ia mempelajari posisi-posisi yang ada dan kemungkinannya. Dan akhirnya ia memperkirakan langkah mana yang paling menjanjikan dari semua langkah yang dia compute, yang dia hitung gitu, dari jutaan langkah. Setelah itu, AlphaGo memperkuat strateginya dengan bermain melawan dirinya sendiri. Dia main terus, dia menilai hasilnya, oh ini kurang baik, terus dia memperbaiki strateginya sendiri. Lalu dia main lagi berjuta-juta kali. Dan akhirnya AlphaGo mengalahkan Lee Sedol dengan skor 4-1. Setahun kemudian muncul lagi nih AlphaGo Zero tahun 2017 ya. Versi ini tuh nggak perlu mempelajari permainan manusia lebih dahulu, ia hanya diberikan aturan dasarnya aja. Lalu dia belajar dengan terus bermain melawan dirinya sendiri kayak tadi. Dari sini kita bisa melihat sebuah perubahan yang besar. Mesin tuh nggak cuma ngitung doang ya. Mesin mulai belajar dari pengalaman. Experience is the best teacher. Nah, di buku Sidu tuh ada. Kenapa AI baru meledak sekarang? Pertanyaannya. Kalau dari dulu dia pinter banget. Padahal ide tentang AI ada sejak lama. Dan why
Baru beberapa tahun terakhir perkembangannya kayak terasa meledak gitu. Ada dua alasan besarnya. Yang pertama, komputer sekarang menjadi semakin cepat dong. Terutama GPU tadi ya, Graphic Processing Unit. GPU tuh awalnya terkenal untuk mengolah grafis video game. Tapi ternyata GPU sangat cocok untuk menjalankan banyak perhitungan kecil secara bersamaan pastinya. Ini bayangan aja deh. Bayangin nih, ada 1000 soal ya. 1000 soal nih di ulangan gitu. Kalau kita pakai CPU tuh kayak ada orang pinter, dia ngerjain itu satu persatu dengan cepat, pinter aja gitu. Itu komputer, prosesor. Kalau GPU, grafik, itu kayak membagikan 1000 soal tersebut kepada banyak orang secara bersamaan. Nah, itu kira-kira. Karena itulah industri game secara nggak langsung ikut membantu perkembangan AI modern. Yang kedua, data sekarang semakin banyak. Data digital contohnya banyak banget di internet. Kalian foto, bikin konten kayak saya, ada gambar, ada yang nyanyi ya kan, bikin video, ada yang bikin coding, ada yang ngobrol, podcast, percakapan manusia. Semua itu menjadi buku latihan istilahnya yang sangat besar bagi sistem AI yang ada. Pertanyaan lagi kedua, setelah datanya banyak nih, bagaimana AI belajar? Nah, ini mungkin saya jelasin dikit ya. Contoh nih, AI belajar tuh kayak orang belajar masak. Misal kamu mencoba sebuah resep, lalu kamu mencicipi hasilnya kan. Ada yang bisa terlalu asin, kurang garam, taruh garam, kurang mateng, ya agak marinasi. Kayak terlalu pedas, kurangi pedasnya. Kamu coba lagi, menilai dari hasil kan, lalu memperbaikinya. AI pun begitu. Model diberikan contoh, model membuat prediksi. Prediksi tersebut dibandingkan dengan jawaban yang seharusnya. Kalau hasilnya masih salah, bagian dalam model tersebut disesuaikan sedikit, lalu dicoba lagi. Kali latihan ya belum cukup tentunya. Proses ini dilakukan ribuan, jutaan, bahkan lebih banyak lagi dari itu. Bedanya, balik lagi, dia nggak merasa capek. Tapi kelemahannya, AI pun tidak otomatis memahami kenapa jawaban itu benar atau salah. Cara paling gampang memahami lagi dari decision tree deh. Ini ibaratnya ada sebuah pohon ya, terus kita main tebak-tebakan nih sekarang. Misalnya kita kasih satu foto, kita tanya ke AI, ini foto kucing atau foto anjing? AI nggak langsung jawab dong. Dia pasti punya caranya. Kira-kira caranya gini, dia mulai memeriksa petunjuk kecil dari foto itu. Misalnya telinganya kayak gimana, moncongnya tuh panjang atau pendek, badannya tuh besar atau kecil. Tiap jawaban membawa ke pertanyaan berikutnya lagi nih, sampai akhirnya AI bisa nebak ini kucing misalnya atau ini anjing. Nah, problemnya satu pohon tuh bisa salah fokus. Mungkin dia terlalu memperhatikan telinga, padahal bentuk wajah dan tubuh pun penting. Karena itu dia nggak cuman melihat satu pohon doang, dia punya satu hutan, kayak ngumpulin banyak orang untuk ikut nebak nih. Akhirnya ada yang khusus melihat telinga doang, ada yang khusus melihat wajah doang, ada yang khusus memeriksa bulu. Habis itu semua tebakan-tebakan tadi dikumpulin. Kalau misal di atas 80% memilih kucing, jawaban akhirnya kucing. Kumpulan banyak pohon ini disebut random forest. Simpelnya, satu pohon bisa salah, tapi satu hutan bisa saling mengoreksi. Nah, problemnya ada yang lebih menarik nih. AI itu bisa memberi jawaban yang benar dengan alasan yang salah. Pernah ada sebuah model yang dilatih membedakan serigala dan anjing husky. Hasilnya foto serigala tuh dijawab serigala, foto husky pun sering dijawab bener husky. Tapi setelah diperiksa lebih dalam, ternyata AI itu dia nggak ngelihat hewannya, dia malah melihat salju di belakangnya. Di data latihannya banyak foto serigala di tempat bersalju diambilnya, sementara foto husky lebih sering enggak. Jadi di kepala AI polanya kira-kira gini, kalau ada salju berarti dia serigala. Jawabannya memang bisa benar, tapi pemahamannya nih yang salah. Dan kita di sini harus hati-hati. AI tidak memahami dunia tuh kayak manusia memahami dunia. Ia hanya mencari pola dari data yang kita berikan doang. Jadi kalau data yang diberikannya keliru, AI bisa belajar hal yang keliru dengan sangat percaya diri. Nah, ini lagi menjelaskan kenapa kita kalau foto atau bikin foto pakai AI itu tangannya sering aneh, ada jarinya lebih gitu. Terutama model-model generasi yang lama ya. Tuh gara-gara AI itu melihat sangat banyak gambar tangan di datanya, tapi tidak mempelajari anatomi manusia. Seperti seorang dokter, tangan memiliki banyak kemungkinan pose, jadi bisa menekuk, saling menutupi. Nah, ini pun menjelaskan kenapa membuat video tuh jauh lebih sulit daripada membuat gambar. AI video tuh harus mempelajari dua hal sekaligus. AI tidak hanya harus membawa gambar-gambar yang bagus, ia harus menjaga konsistensi bajunya nggak berubah dan gerakannya tetap
masuk akal. Habis mikirin baju masuk akal, dia mikirin kameranya harus bergerak dengan benar. Itulah mengapa video AI generasi lama sering terlihat seperti kayak meleleh. Wajahnya berubah, tangannya berpindah, benda muncul terus ada hilang. Satu frame mungkin terlihat bagus, tapi modelnya gagal menjaga konsistensi dunianya yang sama dari satu frame ke frame berikutnya. Terakhir, saya akan menutup ini dengan satu problem yang lebih besar. Ketika AI tidak mengetahui jawaban, ia tetap masih bisa menyusun kalimat dan terdengar make sense. Inilah yang sering disebut dengan hallucination. AI ternyata bisa salah, tapi menyampaikannya dengan sangat percaya diri. Kalimatnya rapi, penjelasannya bisa panjang dan detail, nada bicaranya meyakinkan. Tapi faktanya bisa salah. Kalau gitu, AI sebaiknya nggak dianggap sebagai nabi digital. AI lebih cocok menjadi asisten, bantu cari ide, merangkum informasi, mengolah data, atau membantu kita bekerja lebih cepat. Tapi untuk keputusan dan fakta yang penting, manusia tetap harus memeriksa sumbernya. Kalau datanya sempit, cara pandangnya pun bisa sempit. Let's say lu mau nanya AI deh, gimana caranya bikin video yang ditonton orang banyak. Sistemnya mungkin menemukan caranya. Ini kontennya, misalnya membuat orang marah gitu, memancing reaksi, menjadikan perdebatan. Itu pasti ditonton dan retentionnya bagus, orang betah nontonnya. Secara angka, sistemnya berhasil. Itu yang dilakukan AI. Engagementnya naik, itu yang dilakukan. Retentionnya naik, waktu menontonnya naik, itu yang dilakukan AI. Cuman dia gak mikirin kehidupan penggunanya mungkin jadi lebih buruk. Banyak yang gak seneng, banyak yang nyariin dia, jadi banyak musuh. Dulu, balik lagi, Bu AI sering memarahi saya. Dan mungkin pada akhirnya AI tidak bisa benar-benar menggantikan Bu AI. Soalnya Bu AI tahu kapan muridnya gak paham. Sementara AI, kadang dia gak tahu bahwa dirinya sendiri yang salah.